Lebih luar biasa ibu ini ketika di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan itu ibu itu sudah menyiapkan ya, menyiapkan keluarganya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Muslimah Minang Rindu Syariah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dalam program Suara Muslimah Minang edisi Ramadan. Ruang inspirasi dan refleksi untuk para muslimah yang ingin menjadikan Ramadan kali ini sebagai momentum perubahan. Kali ini kita akan membahas tema yang sangat dekat dengan kita semua, yaitu ibu, primadonanya Ramadan. Maka kita akan membahas nanti mengapa sih ibu itu disebut sebagai primadona dan sebenarnya apa peran strategis ibu dalam membentuk ketakwaan di rumah tangga. Maka sudah hadir bersama kita Ustadzah Sylvia Handayani. Jazakillah khair Ustadzah sudah bersedia untuk bersamai kami hari ini. Bagaimana kabarnya Ustadzah? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Sehat ya Ustadzah? Alhamdulillah sehat. Semoga Ustadzah Tania pun dalam kondisi yang sehat. Iya, Alhamdulillah. Baik Ustadzah, kembali kepada judul kita tadi. Ya Ustadzah, jika Ramadan ini disebut sebagai madrasah membentuk ketakwaan, maka seperti judul kita tadi, mengapa sih akhirnya ibu itu yang menjadi primadonanya di bulan ini? Apa sebenarnya peran strategis seorang ibu dalam membentuk kualitas iman di dalam keluarganya? Baik ya. Ya kalau mau dikatakan ya, maksudnya dalam artian bahwa ibu itu kan primadona, artinya kan bisa dikatakan tadi sentral lah ya. Ibu tuh menjadi sentral keluarga. Jadi kalaulah sudah berbicara sentral, artinya ibu itu tempat semuanya lah, dan bisa jadi ibu juga bisa menjadi pemancar lah ya, memancarkan apakah itu nanti semangatnya, kemudian juga anak akan melihat apakah ibu bersedihnya, ibu mengeluhnya, ibu kemudian merasa letih dan sebagainya, itu kan semua ada di ibu gitu. Nah, ini juga kita bisa kita bisa mengibaratkan gitu ya, tadi seperti yang sudah saya sampaikan bahwa ibu itu kalau tadi dengan bahasanya Ustazah Tania bahwa ibu itu adalah primadona. Kalau saya sih lebih menyimpulkan itu ibu itu adalah jantungnya keluarga gitu ya. Karena kayaknya kan kalau kita bicara jantung itu kan ya itulah poros kehidupan lah seperti itu. Kalau jantungnya memompa dengan baik, maka itu akan terjadi kehidupan juga baik kan begitu dalam keluarga gitu. Nah, begitulah ibu gitu ya. Nah, dalam hal ini kita melihat kepada Ramadan ya, pada bulan Ramadan, maka ini juga menjadi lebih luar biasa ibu ini ketika di bulan Ramadan gitu ya. Bahkan dikatakan bahwa ketika bulan Ramadan itu ibu itu sudah menyiapkan menyiapkan keluarganya, sehingga bagaimana ketika menyambut Ramadan itu tadi keluarga ya, inti di dalam keluarga itu menyambut dengan rasa yang bahagia gitu. Nah, maka apa yang harus dulu dilakukan? Nah, itu tadi ya dikatakan strategik ibu ya di dalam ketika dia menjadi primadona di bulan Ramadan, apa yang harus dia dilakukan oleh ibu nih pertama kali gitu. Nah, maka oleh itu ibu artinya kan men-spill terkait dengan Ramadan itu jauh hari sebelum kemudian bulan Ramadan itu masuk. Jadi bukan men-spill di tanggal 29 Sya'ban gitu ya, tetapi men-spillnya itu dari mulai bulan Rajab. Kenapa? Karena itu juga menjadi tradisi para ulama gitu ya, karena Rajab, Sya'ban dan Ramadan gitu. Dan kita mengatakan bahwa Ramadan itu adalah bulan menunai sebagai seharusnya bukan bulan menanam udah bulan menanam, bukan lagi bulan yang baru akan menyembah dan sebagainya gitu. Nah, maka oleh karena itu begitu juga seorang ibu gitu ya, ketika dia akan menyiapkan bagaimana keluarganya bisa menyambut Ramadan itu dengan sukacita, dengan bahagia, maka hal pertama yang harus dilakukan oleh ibu itu adalah memberikan pemahaman, memberikan pemikiran bahwa Ramadan ini adalah bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan. Dalam sebuah hadis dikatakan bahwa setan-setan dibelenggu gitu ya, pintu maghfirah dibuka selebar-lebarnya gitu. Nah, itu diberikan mafhum kepada keluarga semua, baik anak dan siapapun yang ada dalam keluarga itu. Nah, sehingga Ramadan itu menjadi sesuatu yang yang ditunggu-tunggu oleh keluarga. Maka tradisi dalam muslim pun apa? Maka kita mulai dengan misal adanya tarhib Ramadan.
Ramadan. Iya. Itu kan tuh mensuasanakan itu gitu kan, atau kemudian di dalam rumah itu juga sudah ada vibes-nya yang kemudian menuju Ramadan. Ya misal kita bebenah rumah, bebersih rumah gitu kan untuk kemudian menyambut Ramadan. Karena kayak ya anak-anak kita lah ya, ketika misal kita bersih-bersih rumah misal gitu kan, Umi siapa yang mau datang gitu kan, ada tamu kita Umi, ya kan begitu anak-anak ya kalau Iya. kita lagi bersih-bersih rumah dari seperti yang di luar dari kebiasaan. Nah begitu juga dengan ketika kita akan memasuki bulan Ramadan ya, tamu agung akan Kita datang, sambut kita sebaik-baiknya. sambut. Nah itu adalah hal yang harusnya selalu dibangun oleh ibu, dan ini adalah perannya pada ibu. Maka tadi saya mengatakan bahwa ibu itu menjadi jantung. Jadi ketika ibu itu yang melaksanakan itu, membangun itu, membangun visi misi Ramadan itu tadi dengan mafhum itu tadi, maka akan tercipta suasana iman itu di tengah-tengah keluarga dalam menyambut Ramadan itu sendiri. Luar biasa berarti peran ibu ini ya Ustazah. Betul. Sedangkan banyak beredar di masyarakat gitu ya, di tengah-tengah masyarakat, bahwa urusan seorang ibu ini hanya terkait dengan dapur, sumur, kasur Ustazah. Iya. Sebenarnya bagaimana sih pandangan Islam terkait dengan ini, apalagi dikaitkan dengan bulan Ramadan, pasti ibu yang akan bangun lebih cepat, tidur paling lama, itu kan sangat meletihkan terkadang ya Ustazah. Iya, dan itu tidak bisa kita lepaskan dengan realitas umat hari ini, Iya, benar, gitu ya. Ustazah. Yang bahkan kalau hari ini kita melihat bahwa umat ya terjebak dengan ya bahwa Ramadan itu hanya sekedar bagaimana ada rutinitas saja gitu ya. Bahkan kalau kita sebagai seorang ibu gitu ya, yang kemudian ya tidak terus menambah ilmu kita dalam hal bagaimana seharusnya kita menyambut Ramadan, apa kondisi-kondisi dalam bulan Ramadan itu, akhirnya yang terjadi sebelum Ramadan tiba yang ada pusing gitu ya, pusing mikirin ini menunya apa, sahurnya nanti gimana, belum lagi kemudian belum aja masuk Ramadan, harga pokok sudah melambung tinggi, akhirnya ibu terjebak dengan aktivitas seperti itu sehingga lupa untuk kemudian gitu ya tergeser untuk kemudian menyiapkan hal yang lebih dari itu semua gitu ya, sehingga akhirnya seolah-olah ya, kalau menurut saya seolah-olah akhirnya ibu itu terjebak hanya pada aktivitas-aktivitas teknik tadi dalam hal menyiapkan bukanya, menyiapkan sahurnya, kemudian sibuk, dan kemudian juga tidak ada unsur yang lebih besar dari itu semua. Nah, jadi oleh karena itu kita mengatakan bahwa ya harusnya tidak terjadi ya, tidak terjadi konsep ibu hanya sebagai bagian operasional dapur gitu ya, dalam hal menyambut membuat menu sahur saja, membuat buka saja, atau bertanya nih mau semeja ini maunya apa dan sebagainya. Nggak gitu peran ibu, tapi bagaimana ibu itu memastikan bahwa tadi ya penyambutan atau program, atau kemudian bahwa keluarga itu punya fastabiqul khairat yang sama di dalam melaksanakan amal-amal di bulan Ramadan. Karena tadi kan kita punya visi bahwa ini membangun bahwa nanti insya Allah dalam bulan Ramadan ini ketakwaan kita sama kan begitu ya, karena satu keluarga tadi. Nah itu kan kita berharap ada visi itu yang dibangun oleh ibu gitu. Nah sehingga kalaulah ini ya tadi berangkat dari yang pertama gitu ya, bahwa ibu menjadi primadona. Nah kalau ini sudah terbangun seperti ini gitu ya, maka mudah-mudahan ibu itu jangan menjadi operasional dapur saja. Sekalipun menurut kita ya itu tetap menjadi tanggung jawab ibu, tapi bukan menjadi menjadi sorotan utama lah ya, ketika ibu itu hanya dipahami sebagai pengatur dalam masalah operasional dapur saja. Karena ibu itu kan tugas dalam Islam yang utama ummun warabatul bait ya, selain sebagai seorang ibu juga sebagai manajer. Betul. Yang namanya manajernya yang penting mengatur kan, yang penting tersedia. Nah, yang penting tersedia semuanya. Dia luar biasa sekali, berarti bukan hanya urusan dapur sumur kasur, tapi ada tujuan yang lebih tinggi, yaitu kesuksesan teraihnya ketakwaan yang akan dibentuk di bulan Ramadan ini ya Ustazah ya. Baik, maka kalau kita melihat sedikit flashback ke masa Rasulullah dulu ya Ustazah, bagaimana sebenarnya potret para sahabiah, sahabat-sahabat perempuannya Rasulullah pada masa itu dalam menjalankan peran mereka sebagai ibu dalam rumah tangga ketika di bulan Ramadan. Iya, dan kita begini ya Ustazah Tania, kita bahwa memang memahami bahwa bulan Ramadan itu bulan yang penuh berkah, bulan yang 1000 bulan
bulan ya, lebih baik dari 1000 bulan, misal begitu ya. Nah, ini kan tidak hanya terjadi pada masa umat Islam hari ini gitu ya. Jadi bagaimana berlomba-lombanya umat Islam itu memasuki bulan Ramadan itu juga sudah terjadi dari masa Rasulullah, dari masa Khulafaur Rasyidin ya, kemudian para khalifah-khalifah sesudahnya gitu ya. Dan bagaimana mereka itu berlomba-lomba di dalam bulan Ramadan itu gitu. Dan kita juga harus pahami ya bahwa kehidupan umat Islam ketika masih ada Rasulullah, Khulafaur Rasyidin gitu ya, bulan Ramadan itu bukanlah kemudian dipahami sebagai bulan untuk berleha-leha, enggak, justru malah bulan yang di situ ya perang pun pernah terjadi di bulan Ramadan gitu ya, sehingga bulan Ramadan itu betul-betul menghadirkan, menciptakan jiwa mental yang luar biasa gitu ya, menahan haus, dahaga, dan harus berperang. Ini kan yang luar biasa gitu ya, yang itu terjadi pada masa Rasulullah. Dan berlomba-lombanya kaum muslimin ketika itu di masa itu gitu. Dan itu juga bukan hanya terjadi pada kaum yang laki-laki saja, tapi itu juga terjadi pada yang ibu-ibu gitu ya, pada ummun waratul baitnya gitu ya. Dan ini juga bagaimana ibu-ibu juga seperti ya, kalau dalam sebuah kisah ya, bagaimana ibunya seorang Imam Anas misal begitu ya, ketika ingin agar kualitas iman anaknya, kualitas pendidikannya anaknya menjadi lebih baik, kemudian dia mengantarkan kepada ulama-ulama yang hebat gitu ya, untuk kemudian mendapatkan pendidikan yang lebih baik lagi dalam hal Saqafah Islam gitu. Dan kita akhirnya melihat siapa Imam Anas gitu ya, dan beliau adalah perawi hadis yang luar biasa gitu. Nah, dan akhirnya ibu-ibu pada masa pada masa Ramadan ya, pada masa para sahabat ketika itu gitu ya, itu memang beliau ibu-ibu yang bersemangat dalam menciptakan generasi-generasi yang bermental baja gitu ya. Dan itu dan bukan hanya sekedar masalah begini, ketika beliau menyajikan makanan untuk berbuka, untuk sahur, itu adalah bagaimana makanan ini bisa menambah kekuatan jiwa fisik anaknya ya, menambah untuk kemudian bagaimana dengan makanan tadi itu bisa menambah semangat untuk kemudian apakah nanti berjihadnya kah gitu ya, dan lain sebagainya. Jadi bukan hanya sebagai memenuhi memenuhi ini lagi banyak kita Ramadan, takjilnya banyak, dan bukan hanya sekedar itu gitu. Nah, jadi kalau hari ini kan tantangannya tuh berbeda ya Ustazah, dibandingkan masa lalu mungkin para sahabat, sahabiyah itu luar biasa sekali dalam menyambut Ramadan. Hari ini kita digempur dengan budaya-budaya barat yang semakin masif, kemudian juga gaya hidup yang konsumtif, kemudian juga pengaruh media sosial yang semakin mengikis akidah anak-anak kita nih Ustazah. Jadi bagaimana mungkin dari Ustazah sendiri ya pandangannya terkait dengan peran ibu dalam menjaga spirit Ramadan itu agar tetap bisa menjadi ladang untuk membentuk karakter anak solih di dalam rumah itu sendiri. Ya, betul. Nah, maka tadi kan saya mengatakan ya, Ustazah Tania, bahwa sebelum memasuki Ramadan itu artinya ibu kan sudah harus punya program ini gitu ya, sehingga ketika bulan Ramadan itu berjalan seperti saat sekarang itu, kita tidak terjebak dengan hanya sebatas Ramadan rutinitas tahunan gitu ya, atau kemudian apalagi sekarang gitu ya, bukan hanya sebatas aktivitas rutinan tahunan ya. Di saat sekarang lagi ini yang lebih parah itu kita menghadapi anak-anak yang tumbuh sudah dewasa, yang sudah balik gitu ya, dan kemudian di tengah gempuran digitalisasi juga gitu ya. Nah, ini yang kemudian menambah semakin berat tugasnya ibu gitu ya, apalagi di bulan Ramadan gitu. Nah, sehingga kemudian maka memang dan kita juga sudah punya jawaban bersama bahwa bukanlah kemudian kita menghentikan pemakaian gadget anak, bukan gitu ya, tapi bagaimana kemudian gadget itu tadi pun ketika dia menggunakan itu menambah kemudian ya tadi ketakwaan dia dong harusnya gitu kan, sehingga ibu pun akan mengatur gitu, akan mengatur penggunaan gadgetnya gitu kan, dan
pengaturan penggunaan gadget itu sendiri gitu ya, itu tidak akan berefek positif kalaulah ibu juga tidak punya program gitu. Jadi kalau hanya sekedar nggak bolehlah pegang HP atau menonton, tapi tidak ada program yang kemudian ditawarkan oleh ibu agar kemudian anaknya mengisi Ramadan itu menjadi lebih baik. Nah, jadi kan kalau ketika orang tua itu punya program gitu ya, maka ya tadi sebenarnya ya HP itu akan menjadi sesuatu yang tidak begitu harus dipegang setiap jam oleh anak. Kenapa? Karena dia tersibukkan dengan program yang dibentuk oleh orang tuanya. Nah, ini artinya ibunya juga harus punya program dan ibunya harus paham dong. Nah, maka oleh karena itu kalau tidak ibunya nggak paham, ya tadi akan bisa saja terjebak pada kondisi yang ada hari ini seperti tadi Ustazah tadinya sampaikan. Baik Ustazah, ini mungkin yang terakhir ya. Jika seorang ibu sudah on the track menjalankan perannya tadi yang sesuai dengan agama ya, atau sesuai dengan syariat. Ibu itu bukan hanya sebagai pengatur rumah tangga, tapi memang membentuk visi ketakwaan dalam rumah tangga. Maka dampak jangka panjang apa yang bisa kita dapatkan nih Ustazah bagi keluarga khususnya dan bagi umat secara umumnya Ustazah? Ya, betul. Nah, ini juga ya. Jadi ketika misal tadi ibu membangun visi misinya dalam menciptakan suasana Ramadan itu menjadi suasana yang luar biasa ya bagi anak-anaknya, misal begitu ya. Sehingga kemudian ada harapan ketika kita selesai Ramadan anak-anak itu memiliki semangat untuk menjadi lebih baik gitu ya kan. Kemudian juga ketika di program Ramadan itu kita juga memberikan program-program yang kalau sekarang itu banyak ya, kalau saya lihat ya di beberapa stasiun televisi misal begitu ya, itu ada yang berbicara tentang masalah program sejarah umat Islam gitu. Nah, itu juga menurut saya program yang baik gitu ya. Kemudian itu duduk bersama dengan anak-anak ketika melihat program itu ya, di mana program itu menceritakan bagaimana sejarah perang Mu'tah dan sebagainya gitu kan. Kemudian juga hari ini misal kondisi Gaza yang masih berlangsung. Nah, itu ketika kita menyampaikan kepada anak itu kan masuk loh visi itu gitu ya, masuk misi kita itu bahwa Ramadan ini bukan hanya sekedar menciptakan takwa pada diri sendiri gitu ya, tetapi bagaimana bahwa Ramadan ini ketika kita memiliki takwa tadi tidak hanya sampai pada diri kita tetapi membangun visi kita lebih kepada umat. Sehingga ketika anak memahamkan bahwa oh iya alhamdulillah kita bisa makan hari ini, bisa kita sahur hari ini. Tapi bagaimana kondisi yang lain gitu ya? Bagaimana kondisi yang di Gaza? Bagaimana kondisi saudara-saudara kita di negeri-negeri muslim yang lainnya? Nah, itu kan itu harus ada tuh program itu di dalam Ramadan gitu ya. Kenapa? Karena kondisi kita belum sama rata lah, ibaratnya sama-sama merasakan apa yang kita rasakan hari ini gitu. Kenapa? Karena tadi kita dibangun bukan dengan sistem Islam yang kemudian menyeluruh, sehingga ya baru dirasakan Islam itu baru di kita hari ini kan, di tengah-tengah beberapa keluarga kaum muslimin. Nah, oleh karena itu harapannya dengan anak-anak tertanamkan visi misi Ramadan, kemudian juga bahwa Ramadan ini akan melahirkan takwa ya pada diri sendiri, dan kemudian juga melihat umat yang ternyata tidak sesuai dengan harapan kita hari ini. Nah, itu akan terdorong pada diri anak itu untuk kemudian tidak mencukupkan bahwa saya saja yang kemudian memiliki takwa yang baik, tetapi bagaimana bisa menghadirkan takwa itu secara umat ya, secara keumatan lebih besar lagi. Nah, sehingga akan lahir pribadi-pribadi, anak-anak, keluarga, suami yang kemudian semakin lebih baik ke depannya setelah bulan Ramadan, kemudian berlomba-lomba untuk kemudian menjadi pribadi-pribadi yang baik di tengah lingkungan rumah dan juga di lingkungan masyarakat, dan kemudian tampil di tengah-tengah masyarakat untuk menyampaikan Islam itu menjadi sesuatu yang lebih baik. Jadi luar biasa sekali ya Ustazah penjelasannya tadi. Dari pembahasan kali ini kita bisa belajar bahwa memang seorang ibu itu perannya sangat penting dalam suatu keluarga yang bisa mencetak ya rumah tangga itu, apakah rumah tangga yang kuat suasana imannya atau tidak, kuat ketakwaannya atau tidak. Makanya seorang ibu itu harus punya visi dan misi yang jelas ya, roadmap keluarganya ke depan itu seperti apa. Dan yang paling penting harus dilandasi dengan syariat Islam ya, tujuan akhirnya. Maka semoga tujuan dari kita berpuasa selama bulan Ramadan, yaitu meraih ketakwaan itu sendiri, bisa terlaksana semaksimal mungkin. Baik, saya Tania pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.